kayaknya kok daripada belajar itu kayaknya mending belajar yang udah kelihatan aja deh gitu kayak Iya. pelan ya kan kayak ya pokoknya hal-hal yang lebih praktikal teknik yang bisa kelihatan gitu ya Iya. tangible hasilnya menghasilkan cuan dan segala macam gitu. Tuh kenapa kita perlu belajar ini teh? Yang namanya soft skill ya, sebetulnya itu kan nanti yang akan menunjang hard skill-nya kita. Mungkin secara hard skill kita punya kompetensi-kompetensi yang memang secara sertifikasinya udah termumpuni gitu. Tapi kemudian ketika kita sendiri belum bisa memanage diri sendiri, kalau dihubungkan sama emotional intelligence lah ya gitu. Ketika kita sudah bicara di hard skill itu kan yang sudah hubungannya dengan orang lain ya. Kita bekerja, kita work for others gitu. Tapi kemudian kalau di bagian dalamnya sendiri, kalau di konteksnya aku sekarang, kita bicara misalnya tentang NLP for educators gitu. Nah, guru misalnya gitu ya, dia sudah punya kompetensi, dia punya sertifikat profesi nih, dia sudah tahu nih ilmu pedagogiknya seperti apa, teknik-tekniknya untuk anak-anaknya seperti apa, tapi kemudian ternyata belum ajak di dalam gitu. Nah, tadi aku bilang emotional intelligence itu kan ada 4 aspek gitu ya. Kalau bagian yang 3-4 langsung pengen dibisain gitu, padahal dia belum bisa mengenal dirinya sendiri, di self awareness gitu ya, dia belum bisa self management. Biasanya di bagian pengenalan lingkungan sekitar pun itu kan kemampuan ketiga sebetulnya ya, relationship awareness itu kan di ketiga. Itu nanti mungkin efeknya bakal beda gitu ya, gimana sih nanti, karena dia sendiri belum pas dengan dirinya sendiri. Ibaratnya ada beberapa orang bilangnya selalu dengan kata selesai misalnya. Nah, NLP ini bisa justru membantu kita memaknai ulang peran kita, kalaupun nanti kita sudah ngomongin tentang peran, tapi kemudian juga mengenali sebetulnya diri kita itu siapa sih, dan makna kita tuh apa gitu, diselaraskan. Dan di NLP itu kan memang kita punya yang namanya NLP change model gitu. Jadi ada model perubahan ya pembelajaran NLP itu, di mana salah satu aspek terpentingnya adalah sadar diri kondisi saat ini, kalau ingin mengubah sesuatu, kemudian mau diubah jadi apa, nanti pointer yang paling ujungnya itu ada yang namanya ekologis gitu, selaras atau enggak. Nah, biasanya ketidakselarasan ini nih yang bikin nantinya jadi kurang memberdayakan ya, ketika dia ingin misalnya berperan sesuai dengan perannya masing-masing, ketika dia bertemu dengan muridnya misalnya, tapi sebetulnya dia masih holding the grudge ya, misal kondisi di rumah misalnya, atau di perjalanan, atau konteks dengan pimpinan, dengan kebijakan yang ada gitu, sehingga kemudian ketika dia perform tidak dalam kondisi yang sudah tenang misalnya. Nah, itu juga bisa jadi problem. Nah, NLP itu di situ perannya sebetulnya secara tadi ya, karena dibilang sesuatu yang praktikal gitu ya, yang memang hands on bisa kita lakukan. Nah, ada teknik-teknik yang sebetulnya bisa membantu kita selaku pribadi dengan perannya masing-masing untuk bisa kenal dulu dengan diri sebelum akhirnya nanti bisa menebarkan banyak manfaat di luar gitu tuh, Lian.